I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kelebihan, kelemahan, dan standar penilaian seberapa Pancasilakah kamu. Nama saya Salsabila, nomor presensi 26. Dari kelas 11 pemasaran 1. Saya akan menyebutkan kelemahan dan kelebihan saya. Kelebihan saya adalah memiliki sifat yang mudah bergaul, yang sesuai dengan Pancasila kedua, dan memiliki kompetensi dalam bidang mendesain baju dan memasak. Oleh karena itu, saya memiliki bakat menjahit dan memasak. Kelemahan saya adalah memiliki sifat yang tidak mudah memahami apa yang sedang saya pelajari. Sifat tersebut berdasarkan sila Pancasila kelima. Dalam mendesain baju, saya belum bisa menggambar desain yang akan saya buat. Perkenalkan, saya Eka Apriliani dari kelas 11 pemasaran 1 absen 13. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan serta kelemahan yang saya miliki. Kelebihan yang saya miliki yaitu saya selalu berusaha untuk ibadah tepat pada waktunya dimanapun saya berada, sehingga saya mencerminkan nilai Pancasila sila ke-1. Saya memiliki kelebihan pada kompetisi di bidang seni, sehingga saya memiliki keterampilan dalam bidang menggambar, melukis, dan juga menyanyi. Kelemahan yang saya miliki yaitu saya kurang percaya diri pada diri saya sendiri, sehingga tidak mencerminkan nilai Pancasila kedua. Dan pada keterampilan yang saya miliki, saya tidak berani mengembangkan ide maupun gagasan, sehingga orang lain tidak tahu keterampilan yang saya miliki. Seberapa Pancasila sih kamu? Dalam konteks saya religius, ramah, dan damai. A. Tantangan dalam menerapkan Pancasila di Indonesia. 1. Tentunya kita tidak ingin jika Pancasila sebagai ideologi menghilang dari negara Indonesia ini. 2. Salah satunya yaitu kita dapat mengembangkan tradisi ngejot dan tradisi pelagandong agar masyarakat luas bisa mengetahui dan mendalami apa itu sih tradisi ngejot dan tradisi pelagandong. Yang ketiga, kita harus melestarikan kebudayaan tradisi di Indonesia seperti tradisi bakar batu di Papua dan juga tradisi bahaum di masyarakat Dayak agar dapat terjalin kerukunan dan juga perdamaian. Strategi yang dilakukan dalam penerapan Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerapkan tradisi luhur yang ada pada kehidupan sehari-hari agar terciptanya kerukunan dan perdamaian antar masyarakat yang memunculkan sikap religius, gotong royong, dan toleransi. C. Hal-hal yang menunjukkan penerapan dalam Pancasila. 1. Tradisi ngejot di Bali dan tradisi pelagandong di Maluku menerapkan sila Pancasila kedua karena esensinya adalah keakraban dan kekeluargaan sesama mereka, sekalipun itu berbeda. Kedua, dalam tradisi bakar batu di Papua menerapkan sila pertama dan kedua dalam Pancasila, yaitu mengandung filosofi, ucapan syukur, kesederhanaan, dan juga perdamaian. Tradisi bahaum di masyarakat Dayak menerapkan sila keempat dan juga kelima yang berlandaskan dalam sila Pancasila ke-1, yaitu dalam tradisi ini harus menerapkan musyawarah untuk mengumpulkan semua yang ada pada Kalimantan Barat dan juga harus jujur, adil, serta tidak boleh diskriminatif yang harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Menakim dari kelas 11 pemasaran 1 nomor absen 23. Kelebihan dan kekurangan dari saya, yang pertama yaitu kelebihan. Saya mempunyai kelebihan yaitu disiplin sehingga mencerminkan sila Pancasila ketiga. Kekurangan saya yaitu malas untuk kerjasama dalam suatu kelompok, sehingga ini tidak mencerminkan tentang sila Pancasila ketiga. Kekurangan dari saya adalah malas ketika berdiskusi sama kelompok, sehingga ini tidak mencerminkan sila Pancasila keempat. Berikutnya ada Pancasila sebagai kekuatan. Yang pertama, tantangan.
tantangan ini dapat merapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu strategi. Strategi ini kita sebagai warga Indonesia untuk bisa menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Hal-hal yang menunjukkan penerapan Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama. Contohnya seperti toleransi sesama agama lain dan tidak boleh mengejek antara sesama agama. Sila kedua. Contohnya seperti menghargai orang lain. Perkenalkan, nama saya Elisatul Mohyana dari kelas 11 pemasaran 1 nomor presensi 15. Kelebihan yang saya miliki yaitu saya memiliki karakter dan saling menghormati antar agama sehingga saya mencerminkan sila Pancasila ke-1. Saya memiliki kompetensi dalam bidang keagamaan dan saya mengembangkan bidang tersebut dalam potensi keterampilan yaitu bertilawah. Kelemahan yang saya miliki yaitu saya mudah insecure sehingga saya tidak mencerminkan sila Pancasila ke-5. Nah, saya mudah insecure pada bidang pendidikan karena saya kurang suka membaca atau literasi. Seberapa Pancasila sih kamu dalam tema meningkatkan kemampuan diri? Yang pertama yaitu tantangan. Dapat memanfaatkan media komunikasi untuk berkolaborasi dengan melibatkan banyak orang untuk berkontribusi demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu strategi. Kita sebagai siswa harus belajar bahasa asing dan mendalami bahasa yang kita tempati sehingga tidak terjadi perselisihan maupun konflik. Yang ketiga yaitu implementasi. Yang pertama dapat mempelajari bahasa asing lewat aplikasi mana saja. Yang kedua mudahnya akses terhadap informasi untuk mengajukan kolaborasi dengan negara-negara tetangga maupun ASEAN. Yang ketiga yaitu kita sebagai orang Jawa harus belajar bahasa Jawa, kromo inggil, kromo alus, dan ngoko.